Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mengenai cara mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan telah gigih dan rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selayaknya, kita sebagai penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Dan sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai-nilai konstitusi pertama berarti menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dengan tata hukum bernegara di dalam kehidupan negara yang didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adapun sikap-sikap positif yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Bertakwa terhadap Tuhan, ya. Bertakwa itu bisa jadi kita beribadah juga pada Tuhan dengan baik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghargai jasa-jasa para pahlawan. 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 5. Menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Serta masih banyak lagi sikap-sikap positif yang dapat kita lakukan tentunya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita dapat juga mengisi kemerdekaan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara dengan hikmat. 3. Menciptakan kondisi masyarakat aman dan saling toleransi satu dengan yang lain. Berarti kita harus mau mengerti orang lain, sehingga akan tercipta kondisi yang nyaman di antara sesama kita. Yang keempat, meningkatkan penguasaan ilmu. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat bermanfaat bagi kemajuan suatu bangsa. Ketika suatu generasi penerus bangsa ini mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, maka akan dapat menyumbang untuk kemajuan negaranya. Yang kelima, bahu-membahu dalam membangun bangsa. Pembangunan itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Pembangunan secara fisik contohnya dibangunnya berbagai infrastruktur, contohnya jalan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan secara mental berarti mendidik karakter para penerus bangsa supaya menjadi generasi yang mampu bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu bangsa. 6. Mencintai produk-produk Indonesia. Produk-produk dari Indonesia juga tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Dengan mencintai produk dalam negeri atau produk Indonesia, maka akan memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi para pengusaha Indonesia. Dengan begitu, maka kemakmuran bangsa Indonesia akan menjadi semakin baik. Karena ketika suatu industri itu maju, maka dia akan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada. Kemudian, yang ketujuh, terlibat aktif di dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial berarti adalah kegiatan yang menyangkut orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Contohnya, ketika kita membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah, itu juga termasuk kegiatan sosial. Atau mungkin ketika kita mengumpulkan dana PMI, itu juga merupakan kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial
dapat kita lakukan dalam bentuk apapun. Sebagai warga negara, kita juga harus mau mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana cara kita? Yang pertama, siap sedia membela tanah air. Membela tanah air tidak hanya secara fisik, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara diplomatis. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara saling toleransi dengan warga negara yang lain. Dengan adanya toleransi, maka pertahanan bangsa dan negara ini akan semakin kuat karena bangsa dan negara ini tidak mudah tercerai-berai. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi dari negara asing. Jadi, negara kita itu adalah negara yang berdaulat, sehingga sesuatu urusan yang ada di negara kita, suatu kepentingan yang ada di negara kita itu adalah menjadi kepentingan negara kita sendiri. Jadi tidak ada hak dari negara lain untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan di dalam negeri. Kemudian, yang keempat, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, intinya pertahanan dan keamanan bangsa kita itu perlu kita tingkatkan untuk tetap menjaga keutuhan bangsa. Yang kelima, melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa itu berasal dari budaya-budaya daerah. Sekecil apapun budaya daerah, perlu kita lestarikan. Dengan begitu, kekayaan negara kita akan tetap terjaga. Melestarikan budaya bangsa dimulai dengan melestarikan budaya daerah tadi dapat dilakukan dengan cara misalnya memakai pakaian batik, atau mungkin kita belajar tari-tarian, atau bisa dilakukan dengan cara melestarikan budaya wayang misalnya, ya. Jadi sebagai penerus bangsa kita harus mensyukuri keberaneka-ragaman budaya yang ada, baik itu ritual misalnya 7 bulanan, akekah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan? Yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara patuh terhadap perintah orang tua dan guru. 2. Disiplin dan hikmat ketika mengikuti upacara. Upacara itu hanya sebentar ya anak-anak ya. Paling lama ya 30 menit lebih sedikit lah. Nah, itu adalah cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita dapatkan dari perjuangan para pahlawan. Kita melakukan upacara dengan hikmat itu hanya sedikit ya dari perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu. Karena mereka harus memanggul senjata, mereka berkorban jiwa dan raga. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menjaga sikap toleransi dengan teman. Toleransi punya arti luas ya anak-anak ya. Tidak hanya toleransi sebagai umat beragama yang berbeda saja. Ketika teman kita beragama lain, kita juga harus menghormati ketika mereka beribadah ya. Kita juga harus menjaga sikap kita. Mungkin teman kita juga ada yang berbeda suku atau ras ya. Kita harus mau menjaga sikap kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, mematuhi ketentuan tata tertib sekolah. Tata tertib itu dibuat untuk menjaga ketertiban di sekolah. Jadi, ketika kita dapat disiplin, kita dapat tertib, maka kenyamanan yang ada di sekolah juga akan tercapai ya. Yang kelima, belajar dengan rajin dan tekun. Belajar adalah tanggung jawab kita ya. Kita sudah diberi fasilitas oleh orang tua kita untuk dapat bersekolah, maka kita punya kewajiban dengan cara belajar dengan rajin dan tekun.
Yang keenam, aktif dalam kegiatan pramuka di sekolah. Kegiatan pramuka itu dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi anak, juga dilakukan melatih kedisiplinan dan kemandirian seorang anak. Selanjutnya, aktif dalam berbagai acara di masyarakat, misalnya ketika ada peringatan 17 Agustus. Paling tidak ketika kita tidak menjadi panitia, maka kita harus mau berperan serta menjadi peserta yang baik ya, misalnya dalam lomba, kita mengikuti lomba. Panitia sudah menyelenggarakan lomba, maka hendaknya kita ikut sebagai wujud partisipasi kita dalam mengisi kemerdekaan. Atau mungkin ada acara-acara lain, kerja bakti di lingkungan. Semampu kita juga belajar untuk membantu ya. Yang kedelapan, saling menghormati, menghargai, toleransi, dan hidup rukun dalam bermasyarakat. Di dalam suatu masyarakat, itu pasti ada keberagaman. Bagaimana cara kita menempatkan diri untuk menghadapi keberagaman itu? Yaitu dengan menekan ego kita. Kita harus mau mengerti orang lain terlebih dahulu. Yang kesembilan, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Negara kita adalah negara demokratis, sehingga negara kita menjunjung adanya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Karena dengan cara bermusyawarah, maka akan meningkatkan rasa kekeluargaan. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita berjumpa lagi esok hari. Tetap semangat dan selamat belajar.